Oke. By the way, yang on cam cuman siapa nih? Yosia, Nikita. Yang lain kemana? Kok nggak on cam? Malu ya? Gimana nih? Teman-teman, adik-adik. Selain Yosia sama Nikita nggak ada yang mau on cam lagi. Suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Oke, terima kasih Abel, terima kasih Bella yang sudah mau on cam. Ocha, makasih. Udah, nggak ada lagi. Harpa, Jevon, Caca, Samuel. Ayo dong, kita kan mau ini, bentar lagi ibadah tatap muka. Ya kan? Masa on cam belum mau, Nich? Oke, kalau gitu aku share screen dulu ya. Oke, sebelum kita mau baca firman Tuhan, boleh dibuka dulu Ester 9. Nanti kita mau baca dari ayatnya yang ke-20 sampai 25. Semua udah dapat? Mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami semua di dalam Zoom pada hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh sertai dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti maksud akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakannya, Engkau lebih lagi memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya setiap perkataan yang hamba keluarkan berkenan di hadapan-Mu saja, dan kiranya boleh menumbuhkan iman percaya bagi adik-adik teruna Tuhan. Biar Engkau yang mempersatukan mereka, membuka hati mereka untuk benar-benar merenungkan, dan biar Engkau yang menumbuhkan iman percaya mereka Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan pembacaan firman kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, boleh minta tolong Yosia? Boleh, Kak. Boleh. Kita ganti-gantian ya, Yosia. Aku yang genap, Yosia yang ganjil. Oh, enggak. Oke. Esther, udah pada dapat kan ya semuanya? Aman? Aman ya, oke. Aku anggap oke semuanya udah buka ya, Esther 9 ayatnya yang ke-20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Maka Mordekai menulis peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka, melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag,
Seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan kepada kehadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oke, terima kasih Yosia. Hari ini judulnya History menjadi History. Jadi aku mau bahas tentang apa ya? Kalau mau dibahas apa yang kita baca hari ini, apa sih yang mau disampaikan? Aku mau cerita dulu tentang tokoh yang terlibat di dalam kisah ini ya. Pertama ada Raja Ahasveros, Raja Persia. Jadi pada saat pembuangan bangsa Israel, mereka terpisah. Ada yang ke Yerusalem, ada ke daerah Persia. Nah, saat itu orang Yahudi kan berpisah. Jadi di Persia itu rajanya adalah Ahasveros. Kayaknya udah pada sering dengar sih ya. Lalu ada Mordekai. Mordekai ini bekerja di istana raja. Dia orang Yahudi. Lalu ada Esther. Esther ini adalah anak angkat Mordekai. Jadi Esther itu sudah kehilangan bapak dan ibunya, sehingga Mordekai ini mengambil dia sebagai anak angkatnya. Lalu ada Haman. Haman bin Hamedata. Kalau dilihat tadi, dia yang membuang undi untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Oke. Selanjutnya, kita mau bicara latar belakang penetapan Hari Raya Purim. Kalau dilihat dari judul Alkitabnya adalah penetapan Hari Raya Purim. Pada saat itu, Raja Ahasveros punya ratu, namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti itu sangat cantik ya. Tapi sayangnya dia menolak untuk memperlihatkan kecantikannya di depan para tamu. Sampai akhirnya Raja Ahasveros menanyakan nih kepada penasihat-penasihatnya, Ratu aku nih nggak mau nih nunjukin kecantikannya, sampai akhirnya dia dihukum dan dibuang. Lalu mau nggak mau Ahasveros diberikan nasihat, cari dong penggantinya, masa raja nggak sama ratu gitu ya kan. Oleh karena itu Raja Ahasveros mencari pengganti Ratu Wasti. Kabar tersebut didengar oleh si Mordekai, seorang Yahudi yang bekerja di dalam istana. Dia mendengarkan kabar tersebut bahwa raja sedang mencari pengganti ratu. Nah, akhirnya Mordekai kasih tahu, kayaknya boleh nih anak angkat aku si Esther untuk mengajukan diri. Tapi pada saat mengajukan diri untuk menjadi ratu, Mordekai pesan-pesan sama si Esther. Dia kan cantik ya kan? Jangan kasih tahu ya, kamu tuh bangsa apa pada saat itu. Jadi Esther menyembunyikan status kebangsaannya. Pada saat itu dia menyembunyikan bahwa dia adalah gadis Yahudi, dia keturunan Yahudi. Dia menyembunyikannya, tapi karena Ahasveros melihat Esther ini cantik dan sepertinya dia tertarik ya oleh Esther, akhirnya dipilihlah Esther untuk menggantikan Ratu Wasti. Sampai akhirnya, aku kecepatan nggak ya? Semua nggak kan ya? Sampai akhirnya pada saat Esther menjadi ratu, Mordekai ini jadi dihormati karena dia adalah ayah angkat ya.
Oke. Mordekai ini dihormati. Si Haman itu adalah perdana menteri Raja Ahasveros. Dia merasa kok kayaknya si Mordekai ini lebih dihormati ya daripada saya gitu kan. Dia merasa dirinya seperti dihina sama Mordekai karena si Haman ini diberikan kekuasaan karena dia perdana menteri, boleh tuh rakyat sujud juga kepada dia. Nah sayangnya si Mordekai ini gak mau berlutut sama dia, dia gak mau bersujud. Panaslah hatinya si Haman. Dia bilang dia cari tahu siapa sih Mordekai ini, apa orang apa dia gitu ya kan? Ternyata dia orang Yahudi gitu. Akhirnya si Haman ini karena dia diberikan kuasa, dia bikin surat lah. Dia kasih tahu ke raja, aku ingin memusnahkan semua orang Yahudi gitu. Lalu dia mengambil kenapa emangnya? Soalnya orang Yahudi nggak mau sujud sama saya gitu. Si Haman bilang gitu. Kalau mau baca adik-adik baca kisahnya Esther ini sebenarnya menarik sih ya. Bagaimana penyertaan Tuhan. Lalu di si Haman ini, oke aku akan mengambil undi kapan nih orang Yahudi akan dimusnahkan. Jadi karena dia iri akan kita terasa dihina karena tidak disembah atau dihormati oleh Mordekai orang Yahudi, dia pengen memusnahkan orang Yahudi. Ketar-ketirlah hati si Mordekai ketika mendengarkan rencananya si Haman. Dia ngerasa, waduh, gawat nih, aku orang Yahudi dan aku akan dimusnahkan. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu yang ada di Persia pun juga akan dimusnahkan nih. Kita bisa, udah selesai nih hidup kita sampai di sini gitu. Mordekai ketar-ketir, dia kayak, aduh gimana nih apa ya jalan keluarnya. Dia minta hikmat lah sama Tuhan. Anak angkatnya kan jadi ratu, ya kan? Si Esther. Akhirnya si Mordekai kasih tahu sama si Esther, Esther, kita mau dimusnahkan nih gitu. Bangsa kamu mau dimusnahkan. Orang-orang Yahudi di sekitar kamu tuh mau dimusnahkan nih sama si Haman. Karena dia dapat persetujuan sama Raja Ahasveros gitu. Karena kita tidak berlutut sujud menyembah dia gitu. Karena kita tidak hormat sama dia. Padahal kan karena sebenarnya bukan karena dia tidak menghormati, tapi ketika mereka berlutut dan menyembah itu hanya kepada Tuhan, gitu kan. Tetapi ketika Esther bilang, gila, aku disuruh maju ke raja nih. Pada zaman tersebut, kalau mau ketemu raja itu harus dipanggil dulu sama raja. Kalau nggak dipanggil, dan ketika raja tidak berkenan, dia bisa mati. Jadi kebayang gimana Esther deg-degannya mau ketemu raja. Lalu akhirnya si Esther bilang, oke, kalau gitu aku akan ketemu raja, tapi kita orang-orang Yahudi berpuasa ya, kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai saya ketika saya bertemu dengan Raja Ahasveros, kata Esther gitu. Minta perlindungan, kiranya raja berkenan menerima si ratu tersebut, si Esther. Akhirnya ketika mereka berpuasa, ketika mereka berdoa, sampailah Esther menghadap raja. Wah, kata raja, kenapa kamu? Gitu. Kenapa kamu, Esther? Gitu kan. Iya, raja, kata si Esther gitu. Aku mau bercerita kalau bangsaku ini akan dimusnahkan, kata Raja Ahasveros. Kata si Esther. Dimusnahkan gimana nih, kata si raja gitu kan. Udah, raja, kamu datang ya, nanti aku undang perjamuan. Jadi si Esther ingin menjamu raja, tapi si Esther bilang, raja, ajak Haman juga ya di dalam perjamuan kita gitu. Oke.
Saat itu mereka sedang makan malam. Raja bertanya, apa sih kamu kenapa digituin kan? Apa yang membuatmu khawatir gitu? Iya, ada seseorang yang merancangkan untuk memusnahkan bangsaku. Memang kamu apa bangsanya? Orang Yahudi, dibilang gitu. Wah, raja udah terlanjur memberikan persetujuan. Ketika raja sudah memberikan persetujuan, itu tidak dapat ditarik kembali. Tapi ketika raja tahu bahwa itu adalah niat jahatnya si Haman udah mulai ketakutan nih karena raja ingin mengabulkan. Oke, Esther, kamu punya sesuatu yang bisa membantu saya. Saya tidak dapat membatalkan apa yang sudah saya berikan persetujuan. Lalu Esther bilang, oke, kalau gitu berikanlah kami kebebasan untuk membela diri ketika seseorang atau Haman punya bawahan itu menghabisi mereka, memusnahkan mereka. Berikan kami kebebasan untuk melawannya. Raja mengabulkan permintaan Ratu Esther. Dia memperbolehkan orang Yahudi melawan musuh-musuhnya yang Haman sudah rencanakan. Sebenarnya saat Haman udah ketahuan aja, Haman udah takut. Jadi gitu. Ini latar belakang penetapan hari Purim. Jadi yang dimaksud dengan itu adalah niat jahat si Haman itu sudah terkalahkan. Jadi kenapa Mordekai dan Esther menetapkan hari raya Purim itu bukan tanpa maksud. Perayaan itu dibuat untuk merayakan perbuatan Tuhan yang membebaskan umatnya dari rencana jahat si Haman. Kan dibilang sesuai dengan ayat ini bahwa pada hari tersebut, karena hari itulah orang di ayatnya yang ke-22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dia merayakan campur tangan Tuhan. Yang tadinya mereka sudah takut, mereka akan dimusnahkan, mereka akan dibunuh, ya kan? Berubah. Jika Haman memakai pur untuk menjadi undian, maka Purim mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya tidak bergantung pada sebuah undian, melainkan hanya kasih Tuhan saja. Jadinya Esther dan Mordekai menetapkan hari raya Purim itu bukan tanpa maksud, tapi karena penyertaan Tuhan sajalah mereka diperbolehkan untuk tetap selamat. Ya, jadi itulah latar belakang ditetapkannya hari raya Purim. Kalau dari latar belakang ini yang mau disampaikan, kenapa dari history menjadi history, dari sejarah mereka yang udah takut, khawatir, sedih, gimana sih mau kebayang kalau kita bakalan dibunuh gitu. Padahal kita nggak melakukan kesalahan. Tapi Tuhan menyertai mereka, menyelamatkan mereka dari duka cita tersebut. Nah, sekarang, lalu apa sih makna yang mau kita pahami saat ini? Adakah dari kalian yang memiliki pengalaman yang menyakitkan, mengecewakan, takut, sedih, mengkhawatirkan? Ada nggak? Ada yang mau sharing? Ada nggak yang punya pengalaman menyakitkan, mengecewakan misalnya, takut, sedih? Wow, kelas Dwi silent banget ternyata ya sekarang. Apa ini, nggak ada yang mau cerita?
Atau nggak pernah merasakan? Belum pernah merasakannya ya? Kayak diam banget nih. Waduh, Dwi, nggak ada? Semuanya kayak berarti pengalamannya menyenangkan ya? Masa remaja kalian menyenangkan ya? Tidak ada? Ada yang mau sharing nggak? Nggak ada ya? Aku Kak, Boleh, Bella. kalau semisal kita udah belajar kayak udah sungguh-sungguh sampai lama sampai malam terus ternyata hasilnya nggak memuaskan. Sedih sih itu. Ya, ya Bel. Iya. Akhir-akhir ini kah? Iya. Belajar karena apa yang dipelajari tidak keluar saat ujian kah? Atau gimana? Ada yang begitu. Adik, kita sudah belajar, ternyata itu tidak keluar di ujian gitu maksudnya. Iya Kak. Jadi nilai kita jadi nggak maksimal ya. Ya sedih sih ya. Sudah berjuang setidaknya ya. Tapi ya sama kayak Esther dan Mordekai, dia nggak menyangka, bayangin aja jadi ratu, terus tiba-tiba merasa terancam. Mungkin saat ini pengalaman adik-adik tentang sekolah, pertemanan misalnya, memang biarlah suatu pengalaman yang menyedihkan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, itu boleh jadi pengalaman buat kita. Tapi bukan karena kita langsung kecewa, lalu langsung kayak, udahlah, kalau gitu next ujian aku nggak mau belajar. Nggak gitu kan, Bel? Enggak Kak. Nggak kan? Ya, tetap berjuang. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana Tuhan membentuk kita. Kebayang kayak Mordekai sama Esther. Mereka yang tadinya takut akan dibunuh, tapi malah selamat. Sedangkan orang yang punya niat jahat, malah jadinya diapain tuh? Haman terakhir disulahkan pada tiang. Jadi malah dia yang sengsara gitu. Malah dia mungkin yang mati. Sama akhirnya mungkin buat kita ya. Mungkin pengalaman saat ini yang kita rasakan itu nggak enak, nggak menyenangkan. Nah, kadang mungkin ada yang menyakitkan. Tapi biarlah sejarah itu, pengalaman tersebut, boleh nantinya jadi kesaksian buat kita ke depannya. Bagaimana Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menyertai Bella dengan nilai yang mungkin memang belum memuaskan. Tapi mungkin nanti di next ujian, Bella malah mungkin ketika kita tidak berhenti berjuang ya untuk belajar, siapa tahu Tuhan malah mewujudkan dengan nilai yang memuaskan tanpa disadari. Memang ini saat ini ujian ya. Nanti makin dewasa, ketika sudah kuliah misalnya, atau nanti bekerja, pasti akan ada pengalaman yang kita kan nggak mungkin ya hidup itu happy-happy aja ya kan? Nggak mungkin hidup kita tuh nyaman-nyaman aja. Tapi coba kalau lihat lagi, oh Tuhan tetap menyertai kita kok. Kita tetap hidup sampai saat ini pun itu atas penyertaan Tuhan, atas kasih-Nya. Jadi aku mau ingetin juga, apa sih yang mau kita pelajari dari kisahnya ketetapan Hari Raya Purim ini. Jangan pernah berhenti memohon kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan. Jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Kita ibaratnya orang et labora ya, berusaha dan berdoa ya. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, dan jangan juga pernah berhenti meminta kepada Tuhan.
penyertaan. Mungkin kita nggak unggul pada saat itu, tapi siapa tahu nanti kita unggul di ujian berikutnya. Jadi Bella atau mungkin teman-teman lain yang merasakan yang seperti Bella rasakan, jangan takut. Biarlah itu menjadi pengalaman kalian yang kurang menyenangkan, tapi kita nggak tahu nih nanti Bella atau adik-adik semua saat ini dibentuk Tuhan untuk, kalau kita punya kemauan, pasti kita bisa untuk memberikan karya yang terbaik mungkin untuk bangsa ini, untuk kemuliaan Tuhan. Buat aku, lihat selalu sampai saat ini adik-adik masih sekolah di sekolah yang terbaik. Orang tua kalian masih dimampukan untuk membayar sekolah. Itu suatu penyertaan. Oke. Tata, Eka sudah selesai. Ini terakhir. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan buat orang-orang Yahudi di Persia pada saat itu. Yang akhirnya malah membebaskan dan menolong mereka. Jadi aku juga percaya adik-adik saat ini pun juga Tuhan sertai. Jadi jangan patah semangat ya. Jangan berkecil hati kalau nilainya nggak sesuai dengan yang ekspektasi kalian. Tetap berjuang karena suatu pengalaman yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan, itu bisa jadi suatu kesaksian di kemudian hari. Kita nggak tahu, siapa tahu nanti Bella bisa jadi menteri, ya kan kita nggak tahu. Apa Bella? Cita-cita kamu jadi apa Bella? Kenapa Kak? Cita-cita kamu jadi apa? Belum tahu Kak. Ya. Semoga nanti menemukan apa yang paling kamu sukai, kamu kuasai dengan mudah. Yang penting jangan pernah males ya untuk mencari tahu apa sih yang bisa saya perbuat. Karena kita hidup di dunia ini nggak mungkin Tuhan nggak punya rancangan. Intinya kita mau atau enggak berkarya. Yang pertama untuk bangsa ini, dan yang pertama untuk Tuhan sih. Yang pertama untuk Tuhan, yang kedua untuk bangsa ini. Jadi jadilah generasi penerus yang memajukan bangsa ini ya. Sekian dari aku. Amin. Ada yang mau ditanyain? Adik-adik? Siapa? Andreas? Mau bertanya? Tapi sebenarnya tapi udahlah nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang lain? Nggak ada ya? Semoga apa yang aku sharingkan boleh menjadi kekuatan buat adik-adik semua ya. Hadapi setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kalian. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Sertakan dia di dalam setiap keputusan kalian. Percayalah, dia nggak akan memberikan sesuatu yang nggak baik. Rancangan dia tuh pasti rancangan yang kebaikan. Oke. Sekian, kita boleh balik lagi kalau nggak ada yang mau di-sharingkan. Kita foto dulu ya, Kak. Oh, boleh. Aku gimana, Kak, stop sharingnya? Aduh, gimana nih? Tunggu. Atau aku aja deh. Bisa nggak? Aku share, terus aku stop share. Oh, ini ya? Nah, ada terus. Oke. Oke, kita foto dulu ya. Mau buka kamera dulu? Yuk. Boleh, yang foto ya, Kak? Pak Caca, iya boleh, Kak. Oke. Harpa, Jevon, Caca, Samuel. Mantap. Oke, yaudah. Karena sudah
Ditunggu yang di Eka, kita foto ya. 1, 2, 3. Tunggu, tahan. Udah? Sebentar. Nah, sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Coba ya, berhasil nggak nih? Oke. Oke, berhasil, Kak. Sip. Bisa Oke. balik ya. Terima kasih semuanya. Silakan balik ya.